059. Saya Aceh Dewansyah dengan ujung NIM 029. Saya Anissa dengan ujung NIM 011. Saya Dudina Nuraini dengan NIM 057. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai uji lipid. Selamat menyaksikan. Adapun tujuan pembelajarannya, mahasiswa mampu bertanggung jawab mengelola, mendesain, melaksanakan, dan melaporkan eksperimen uji lipid. Teori percobaan. Lipid atau lemak adalah senyawa organik hidrofobik yang tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut nonpolar. Komponen utamanya adalah triasil gliserol, hasil esterifikasi gliserol, dan 3 asam lemak yang dapat berupa jenuh atau tidak jenuh. Lemak berperan sebagai sumber energi tinggi, penyusun membran sel, hormon, dan pengemulsi. Analisis laboratorium meliputi uji kelarutan untuk melihat sifat nonpolar, uji akrolein untuk mendeteksi gliserol, dan uji Baudoin untuk minyak wijen melalui reaksi sesamol, dan uji Hubble untuk menentukan tingkat ketidakjenuhan asam lemak melalui reaksi adisi iodin pada ikatan rangkap. Selanjutnya adalah alat dan bahan yang digunakan. Untuk alatnya, 1 tabung reaksi, 2 pipet tetes, 3 spatula, 4 bunsen, dan 5 gelas kimia. Untuk bahan yang digunakan adalah minyak sanko, minyak wijen, margarin Vervita, aquades, etil alkohol, kristal kalsium bilsulfat, HCl, larutan fulfural 2%, kloroform, dan reagen Hubble. Berikut adalah langkah percobaan pada uji kelarutan dalam air. Langkah pertama, masukkan sampel mentega dan minyak sayur ke tabung reaksi. Kemudian tambahkan aquades dan kocok. Amati hasil reaksi. Selanjutnya adalah prosedur percobaan pada uji kelarutan dalam alkohol. Langkah pertama, tambahkan sampel mentega dan minyak sayur ke dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan etanol dan kocok. Selanjutnya, panaskan di atas air yang mendidih. Amati kelarutan sampel saat dipanaskan. Selanjutnya adalah prosedur percobaan pada uji akrolein. Langkah pertama, tambahkan sampel mentega dan minyak sayur ke dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan kristal kalium bisulfat. Selanjutnya panaskan dan amati bau akrolein. Selanjutnya adalah prosedur percobaan pada uji Baudoin. Langkah pertama, tambahkan sampel mentega dan juga minyak sayur ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya tambahkan HCl dan larutan fulfural 2%. Lalu kocok dan diamkan, amati perubahan warna yang terjadi. Selanjutnya adalah prosedur percobaan pada uji Hubble. Setelah dimasukkan beberapa sampel, kemudian tambahkan sedikit kloroform ke dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan reagen Hubble, kocok, dan amati perubahan warna yang terjadi. Pengamatan yang pertama pada uji minyak dan lemak, yaitu uji kelarutan dalam air, di mana sampel yang kami gunakan yaitu margarin dan juga minyak goreng. Hasil pengamatannya yaitu pada margarin akan tidak larut pada air. Begitupun dengan minyak goreng tidak akan larut dalam air meskipun sudah diaduk dan dipanaskan. Pada uji kelarutan dalam alkohol, yaitu sampel yang kami gunakan margarin dan minyak goreng, di mana sampelnya akan larut saat dipanaskan, baik itu margarin maupun minyak goreng. Pada uji akrolein, sampel yang kami gunakan yaitu margarin, minyak goreng, di mana hasilnya yaitu akrolein akan muncul berbau gosong. Begitupun pada minyak goreng akan ada bau akrolein atau gosong. Pada uji Baudoin, sampel yang kami gunakan yaitu margarin, minyak goreng, dan minyak wijen. Hasilnya yaitu pada margarin akan terbentuk warna ungu pudar, yang dimana itu menandakan adanya sedikit sesamol, lebih kurangnya 5%. Pada minyak goreng akan negatif, yaitu tidak terjadi perubahan warna. Sedangkan pada minyak wijen akan terbentuk warna merah mawar. Pada uji Hubble, sampel yang kami gunakan yaitu margarin dan minyak goreng, di mana pada margarin hasil ujinya yaitu tidak jenuh dan berwarna kuning keruh. Begitupun dengan minyak goreng, hasilnya itu tidak jenuh dan tidak berwarna. Pada praktik
praktikum uji lipid, 5 uji dilakukan untuk mengenali sifat fisik dan kimia lemak. Uji kelarutan menunjukkan bahwa margarin dan minyak sayur tidak larut dalam air karena bersifat nonpolar, tetapi keduanya larut dalam etanol setelah pemanasan, akibat meningkatnya kemampuan pelarut untuk berinteraksi dengan lipid. Uji akrolein memberikan hasil positif pada kedua sampel yang ditandai dengan bau tengi dan asap putih sebagai akibat dehidrasi gliserol yang menghasilkan akrolein. Pada uji Baudoin, minyak wijen memberikan warna merah mawar khas yang menandakan adanya minyak nabati, sedangkan minyak sayur hasilnya negatif, dan margarin hanya menunjukkan warna merah muda karena kandungan wijen yang rendah. Uji Hubel mendeteksi ketidakjenuhan. Margarin dan minyak sayur memudarkan warna regen iod, sedangkan minyak wijen cenderung tetap berwarna karena kandungan lemak tak jenuhnya lebih rendah. Kesimpulan 1. Lipid seperti margarin dan minyak sayur bersifat nonpolar, sehingga tidak larut dalam air yang bersifat polar. Terbukti terbentuknya dua fasa. Hal ini disebabkan adanya gugus hidrokarbon panjang pada asam lemak yang menghambat kelarutan dalam air. 2. Margarin dan minyak sayur larut dalam etil alkohol setelah dipanaskan, karena alkohol memiliki sifat polar yang sebagian sesuai dengan lipid. Pemanasan mempercepat kelarutan dan meningkatkan interaksi antara lipid dan alkohol. 3. Margarin dan minyak sayur menunjukkan hasil positif pada uji akrolein dengan terbentuknya bau tengik dan asam putih, menandakan adanya gliserol yang terdehidrasi menjadi akrolein. Uji ini dapat menilai keberadaan trigliserida dan kualitas lipid berdasarkan bau yang dihasilkan. 4. Minyak wijen menunjukkan hasil positif dengan perubahan warna menjadi merah mawar, menandakan keberadaan minyak nabati atau sesame oil. Margarin menunjukkan warna merah muda karena kandungan sesame rendah, sedangkan minyak sayur negatif karena tidak mengandung minyak nabati. 5. Sampel minyak dan lemak yang mengandung ikatan angkap atau tak jenuh menunjukkan perubahan warna reagen iod Hubel, menandakan adanya ketidakjenuhan asam lemak. Minyak wijen dengan kandungan tak jenuh rendah tidak berubah, sedangkan margarin dan minyak sayur kembali ke warna semula, menegaskan keberadaan ikatan angkap. Sekian video dari kelompok kami, semoga bermanfaat.